Hai guys, girls. Semoga kabarnya baik ya. Gua mau cerita sedikit tentang keberhasilan seseorang di hadapan um, tantangan yang besar. Jadi gue dulu tuh suka main ke Waduk Cirata ya, Waduk Cirata di Bandung. Di situ gue pernah dengar cerita ada seseorang yang berumur sekitar 40-an gitu ya, eh, mulai bisa kaya raya karena tekad sama perjuangan dia gitu. Jadi gini, dia itu nggak punya apa-apa, dia cuma punya sampan sama ya berdagang gitu ya. Tapi dia pengen punya eh, empang-empang gitu, nggak punya modal. Akhirnya gini ceritanya, dia dengan sampannya itu dagang apapun, dagang gorengan, minuman, kopi, saset, terus mungkin makanan-makanan yang sederhana gitu buat makan siang, makan pagi gitu, makan sore, sama cemilan-cemilan sama rokok di atas sampannya itu. Jadi dia keliling-keliling tuh ke antara empang-empang yang ada itu, maksudnya apa sih? Ya pokoknya peternak-peternak ikan nila sama emas di sekitaran situ ya. Dia jualan, terus udah gitu di sela-sela itu dia juga ngumpulin ikan-ikan yang dia berhasil tangkap dengan empangnya sendiri, di empangnya sendiri. Jadi dia kumpulin tuh ikan-ikan yang dia berhasil tangkap terus dimasukin ke apa, empangnya sendiri gitu, ibaratnya empang apa, empang terapungnya sendiri. Terus antara rentang 1 hingga 10 atau 15 tahun, akhirnya dia punya puluhan empang, mungkin 30 ya, 30 kolam terapung gitu, dimana tiap tahun itu dia dikasih mobil, satu unit mobil setiap tahun oleh perusahaan pakan karena saking banyaknya pakan yang dia beli. Jadi bisa dibayangin dia udah umur 40-an, terus gitu dia sederhana banget, empang, dengan sampannya, keliling-keliling sepanjang hari, dagang, terus mungkin di sela waktu kesibukannya dia juga ngumpulin ikan, akhirnya dia bisa punya satu empang, dua empang, tiga empang, sampai puluhan empang. Dimana dari usahanya pun dia bisa dapat satu unit mobil setiap tahunnya sebagai hadiah loh, sebagai hadiah dari perusahaan pakan. So intinya gini, dia tuh bisa berhasil padahal udah umur 40-an gitu kalau menurut pikiran gue ya. Terus karena dia nggak mau kalah dengan keadaan dan dia tetap berjuang, dan mungkin karena Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala melihat tekadnya dan mungkin dia perilakunya baik, akhirnya dia dikasih rezeki seperti itu. So bagi yang masih masih UMR, masih dalam sistem kontrak, atau masih bingung, masih berjuang kayak gue gitu ya, itu cerita inspiratif yang uh, alhamdulillah nyemangatin gue, sama mungkin mudah-mudahan nyemangatin orang-orang yang uh, masih berjuang yang nonton VT ini. Tapi mungkin itu gara-gara dia juga ngubah apa yang ada di kepalanya dulu. Dia nggak mikir gue nggak bisa, dia mikir gimana caranya gitu. Nggak ada di dalam otak dia, dia bilang nggak bisa, tapi gimana caranya. Terus dia ikutin dengan tindakan nyata, sambil mungkin berdoa, karena gue nggak tahu dia berdoa apa enggak ya. Gue nggak tahu juga agamanya apa, tapi dia dengan pikiran dia bahwa dia mungkin bisa, terus dia berusaha dan dia bersabar, akhirnya menuai hasil. So I guess semua orang bisa kayak gitu, kecuali kalau ditakdirkan miskin ya. Kalau kita udah berusaha terus tetap aja miskin juga, berarti itu udah takdirnya. Tapi kalau kita udah dikasih akal sehat, panca indera baik, tubuh lengkap, waktu, rezeki, bahkan apalagi kalau dikasih smartphone sama paket internet, berarti itu
ACC lah, ACC dari Tuhan bahwa diri kita tuh bisa bisa dikasih peluang untuk berhasil gitu. Jadi ya semoga aku bagi cerita ini bisa nambah amal baik buat saya, sama bisa bikin kita semua semangat gitu. So good luck ya guys, and good luck to me too. I'll see you guys later. Assalamualaikum.